Sengkuni merupakan salah satu tokoh dalam cerita Mahabharata yang dikenal sebagai sosok licik dan manipulatif. Kepandaiannya dalam berpolitik dan berintrik membuatnya sering dikaitkan dengan kondisi politik modern di Indonesia. Dalam kisah Mahabharata, Sengkuni dikenal sebagai panglima perang dari kerajaan Gandhara yang selalu mencari cara untuk mengambil keuntungan pribadi, tidak peduli dengan cara yang ditempuhnya. Kepintarannya dalam memanipulasi situasi dan bersekongkol dengan kekuatan asing menjadikannya tokoh yang kontroversial. Relevansi Sengkuni dengan politik modern di Indonesia muncul karena adanya analogi antara karakter dan tindakan Sengkuni dalam Mahabharata dengan perilaku sebagian politisi atau pejabat di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami tokoh Sengkuni dan perannya dalam Mahabharata, serta bagaimana karakternya bisa menjadi cermin bagi kondisi politik modern saat ini. Dengan memahami hal ini, kita dapat memetik pelajaran berharga dan mungkin menghindari kesalahan yang sama dalam dinamika politik yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Untuk memahami tokoh Sengkuni dan bagaimana dia sering dikaitkan dengan kondisi politik, simak terus video ini sampai selesai. Jika Anda suka, silahkan share ke teman-teman Anda. Jika tidak mau share, ya minimal tonton aja. Selamat menyaksikan. Sengkuni adalah tokoh penting dalam epos Mahabharata yang sering dikaitkan dengan kondisi politik modern di Indonesia. Sengkuni dikenal sebagai saudara dari Raja Dhritarashtra dan merupakan salah satu tokoh antagonis dalam kisah Mahabharata. Karakteristik Sengkuni digambarkan sebagai cerdik, licik, dan ahli strategi. Peran Sengkuni dalam Mahabharata sangat signifikan, terutama dalam mempengaruhi perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Sengkuni dikenal sebagai dalang di balik berbagai intrik dan konspirasi yang memuncak pada perang Kurusetra. Dalam kisah epik tersebut, Sengkuni seringkali dipandang sebagai penjahat, namun juga dianggap sebagai tokoh yang brilian dalam memainkan perannya. Ia dikenal karena motivasi dan ambisinya yang kuat untuk menjatuhkan Pandawa. Motivasi di balik tindakannya banyak terkait dengan dendam pribadinya, terutama terkait dengan perlakuan yang kurang adil terhadap dirinya dan keluarganya oleh Pandawa. Ambisinya untuk mengembangkan kekuasaan dan memenangkan peperangan juga menjadi faktor utama di balik tindakannya. Keinginan pribadi untuk mempengaruhi keputusan politiknya, memaksa dia untuk membuat kesepakatan dan intrik yang licik untuk mencapai tujuannya. Sengkuni dikenal sebagai ahli dalam kecerdikan dan diplomasi licik, menggunakan keterampilannya dalam merancang intrik dan memainkan peran di balik layar untuk mencapai tujuannya. Sengkuni memiliki peran kunci dalam mempengaruhi pemilihan Duryudana sebagai pewaris tahta, yang kemudian menjadi sumber konflik utama dalam Mahabharata. Sengkuni mendukung Duryudana dalam strategi dan kebijakan politiknya dengan melakukan berbagai manipulasi, intrik, dan permainan licik untuk memastikan kemenangan bagi pihak Kurawa. Kemampuannya dalam memanipulasi situasi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik membuatnya menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam cerita Mahabharata. Peran Sengkuni memicu dan memperburuk konflik antara Kurawa, Duryudana, dan Pandawa dengan menyulut persaingan dan kesalahpahaman antara kedua belah pihak, sehingga memicu terjadinya peperangan besar yang menjadi inti dari kisah Mahabharata. Dampak dari kecerdikan politiknya terhadap kisah Mahabharata sangat signifikan, karena tanpa peran dan manipulasi Sengkuni, konflik antara Kurawa dan Pandawa mungkin tidak akan sebesar yang digambarkan dalam epos tersebut. Keserakahan dan ketidakadilan yang menjadi ciri khas Sengkuni telah membawa konsekuensi yang tragis bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Sengkuni dikenal sebagai sosok yang cerdik dalam memainkan peran politiknya dan sering menggunakan taktik licik untuk mencapai kepentingan pribadinya. Hal ini seringkali mencerminkan perilaku tokoh politik kontemporer di Indonesia. Penyelarasan karakteristik Sengkuni dengan tindakan licik atau manipulatif dalam politik modern dapat ditemukan dalam berbagai kasus korupsi, nepotisme, populisme, dan politik kotor lainnya.
Seperti Sengkuni, para politisi sering menggunakan intrik dan upaya memanipulasi situasi politik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan. Sebagai metafora, karakteristik Sengkuni juga mengingatkan kita untuk waspada terhadap ulah para politisi yang cenderung licik dan manipulatif dalam bermain politik. Dengan memahami dan mengidentifikasi tindakan-tindakan licik yang seringkali terjadi dalam politik kontemporer, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan cerdas dalam menilai para pemimpin dan tokoh politik. Tokoh Sengkuni dalam epos Mahabharata sering menjadi subjek perdebatan mengenai pandangan etika dan moral terhadap tindakannya. Meskipun di satu sisi Sengkuni dianggap sebagai antagonis karena tindakannya yang licik dan manipulatif, namun di sisi lain, beberapa pandangan juga menganggap bahwa tindakan Sengkuni sebenarnya juga dilandasi oleh rasa setia dan cinta akan keluarganya. Relevansi dari nilai-nilai etika ini dengan dinamika politik saat ini adalah terlihat dalam konteks kehidupan politik modern di Indonesia. Kita sering melihat adanya tindakan yang licik dan manipulatif dalam dunia politik yang seakan dilakukan demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Namun, di sisi lain, nilai-nilai seperti loyalitas dan kepatuhan terhadap keluarga atau kelompok juga tetap menjadi faktor yang memengaruhi tindakan politik. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi tindakan politik dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan segala tindakan. Sehingga, refleksi mengenai moral dan etika dari tindakan Sengkuni dalam Mahabharata dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin politik masa kini untuk selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian sekelumit kisah mengenai Sengkuni. Semoga video singkat ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Salam Jempol Turah.